Kita mulai yuk. Aurel silakan siap. Bersiap. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aurel berdoa sekarang. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak masuk? Nihil ya. Apa kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, Ibu mau kalian menonton video berikut ini. Tolong disimak ya. Nanti kita sama-sama temukan pesan yang bisa diambil dari video berikut ini. Enggak, cerita pendek tentang masa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mager katanya. Nanti aja. Besok aja deh. Terus menunda belajar dengan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Stalking, chatting, perhatian film sampai sinking. Sadarlah, mimpi dan keinginanmu akan hanya menjadi sebatas angan jika hanya bermalas-malasan dan suka menunda-nunda. Belajar memang melelahkan dan membosankan. Tapi lebih lelah mana dengan perjuangan orang tuamu yang membiayai sekolah dengan bekerja keras, yang ingin melihat anaknya lebih baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu. Belajarlah selagi bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Arthur Weasley pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Kan nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh. Yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh. Tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan, maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu
menunggu sampai siap. Kapan akan siap? Maka pada akhirnya, kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu. Menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Bingung, rasa terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Selama kamu memiliki tekad, mulailah belajar dari apa yang kamu suka. Karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain. Kan hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Be your best at every opportunity that other have. Lakukan yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Karena kesempatan tidak ada yang 2 kali. Kalaupun datang, belum tentu itu adalah kesempatan yang sama. Yakin masih mau mager? Masih mau santai-santai? Boleh saja, tidak ada melarang. Tapi ingat, bila kamu dimalas-malasan, hubungan sayanganmu di luar sana sedang belajar matematika. So busy, start doing. So busy, start doing. Jangan berharap, mulailah bertindak. Kayak dilihat standing room, undur diri. Terima kasih telah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Ya, siapa yang bisa ngambil pesan dari video ini? Apa Tiara? Apa pesannya? Tidak ada orang malas, hanya ada orang terbalik. Tidak ada orang yang pintar, Tidak ada orang yang bodoh. tidak ada orang bodoh karena dia malas. Jadi mulailah dari sekarang, jangan mager, malas gerak. Lakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Contoh kayak kemarin, Ajis, ya, Pipin, sering yang ikut lomba, manfaatkan kesempatan itu. Atau Aurel yang ikut lomba di berbagai cabang ya, olahraga, manfaatkan kesempatannya, ya. Mulailah dari sekarang, kalau bukan kita, siapa yang akan mengubah nasib kita? Oh, yang bisa, tapi matiin. Kita lanjut ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, Ajis tolong bacakan, Jis. Melalui model pembelajaran Best learning diharapkan peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan unsur membangun teks cerpen disertai dengan bukti yang tepat. Iya, melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan peserta didik ada 2 ya. Mampu menganalisis dan mampu menyimpulkan
unsur pembangun teks cerpen. Tapi nanti di sini kita fokusnya ada satu ya, unsur intrinsik. Jadi unsur pembangun itu ada dua, unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik. Tapi yang akan kita fokuskan pembelajaran hari ini yakni unsur intrinsiknya. Silakan tonton video berikut ini ya, trailer sebuah film. Anak-anak, hari ini kita belajar ngarang ya. Isi karangannya tentang keinginan kalian yang belum tercapai. Ibu kasih waktu 1 jam. Bu, kalau tadi kita punya rumah yang ada jendelanya, kok nggak bau banget, Pak? Gimana cara melihat luar? Bukan cuma rumah yang perlu jendela. Aku lagi lihat mimpi semalam, kampung kita berubah menjadi rumah yang sangat indah. Kebayang sih kalau rumah-rumah kita kayak gitu? Ya, kalau nggak seindah mimpiku. Tapi kan paling nggak kita semua punya jendela di rumah. Mas, jendelanya tak ambil, tapi tukar sama dagangan ikan saya. Boleh ya, Mas? Aku suka gambar kamu ya, dan jendelanya. Aku juga masih belajar kok. Dari dulu Rara kepingin punya jendela, tapi Lihat kamu. Andi ini mau punya adik kayak Aldo, karena malu gak punya teman kayak Aldo. Aku cuma mau cinta sih, Mo. Nyantai ya. Nyantai bisa lah, nyantai ada kau yang di sana. Di sana. Rafli, ini punya kambing. Ya Bu, biar mas saya nggak boleh sabar terus. Tapi Bu, kambing. Ini batu. Pak M sudah ya? Iya betul Bu. Gue. Lincah ya, bener kok. Rara, mulai malam ini kita di sini ya. Adakah jendela di hatiku? Apa judulnya? Siapa aja tokohnya di situ tadi? Tokoh utamanya siapa? Rara. Itu tokoh ya. Kita udah dapat unsur intrinsiknya ini. Tokohnya siapa? Rara. Aldo. Siapa lagi? Raffi Ahmad tadi perannya siapa? Jadi siapa? Ayahnya Rara. Mboknya itu siapa tadi? Neneknya Rara. Sekarang latar. Kita dapat latar apa di situ tadi? Latar tempat. Di mana? Berarti itu di mananya? Di rumah Rara. Kondisinya bagaimana? Rumahnya tidak ada jendela. Terus suasananya bagaimana tadi? Ada kebakaran tadi kan? Berarti bagaimana suasananya?
Iya, ramai, agak menegangkan ya. Karena kan dia kebakaran. Oke. Lanjut ya, kita lanjut nonton video lagi. Salin dia dulu ya. Taruh. Jadi yang akan kita pelajari hari ini yakni teks cerpen. Teks cerpennya yang akan kita pelajari yaitu unsur intrinsiknya ya. Apa sih cerpen itu? Di SD udah pernah belajar belum di cerpen? Udah ya? Di kelas 7-8 kemarin belum ya? Kita hanya belajar di teks fantasi ya kan? Apa itu cerpen? Cerita pendek. Ya itu akronimnya, cerita pendek, kepanjangannya. Apa adalah pengertian dari cerpen itu? Karangan dalam genre Prosa tulis. yang berbentuk naratif dan bersifat fiktif. Fiktif artinya apa? Tidak nyata. Oke. Cerpen merupakan salah satu karya sastra yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya yang dituangkan melalui kisah singkat. Nah, keadaan kita saat ini pun bisa kita tuangkan dalam bentuk cerpen. Tokohnya siapa? Ya, Ibu. Kalian bukan tokoh? Iya, tokohnya juga. Latar tempatnya di mana? Di kelas. Latar waktunya? Pagi hari. Jam berapa? Jam 9. Cerpen bisa juga merupakan bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya. Yang terpenting dan paling menarik di dalam cerpen boleh ada konflik atau pertikaian. Artinya harus ada konfliknya, tapi hal itu tidak menyebabkan perubahan nasib tokohnya. Cerpen sama nggak dengan novel? Beda. Kalau novel dia lebih panjang. Nah, unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu terdiri dari 6 komponen. 5 unsur itu ada namanya tema, apa aja? Alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Nah, ini yang dikatakan unsur intrinsik cerpen. Nah, yang akan kita pelajari ini fokusnya di ke-6 unsur intrinsik ini ya. Ada latar, ada tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Apa sih tema? Tema sama nggak dengan judul cerpen? Beda. Tema sama dengan topik? Sama. Tema ada? Apa tema itu, Gaisan? Tema merupakan gagasan dasar umum yang Menopang sebuah karya. sastra. Contohnya adalah sebuah cerpen dapat bertema keadilan, persahabatan, perjuangan, cita-cita atau kecerdikan. Nah, alur. Yang kedua adalah alur. Alur ini adalah jalannya cerita dari awal sampai akhir. Ada yang dikatakan alur maju. Kalau yang dikatakan alur maju, dia menceritakan dari dia mulai saat ini sampai dia masa depan, dewasa. Dia nggak ada flashback cerita ke belakangnya. Terus kalau dia alur mundur ini sering di film-film India. Film apa? Bollywood, fiksi. Setahu Ibu ya, di film India, contohnya dia menceritakan di masa yang akan datang saat ini, terus dia flashback cerita yang di masa lalunya. Kalau India itu seringnya cerita campuran ya, maju mundur. Nah, ini yang dikatakan campuran tadi. Dia menceritakan saat ini, terus dia menceritakan flashback ke masa lampaunya, terus dia menceritakan lagi ke masa depannya. Itu yang dikatakan alur. Ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu siapa? Orang. Kalau penokohan? Penulis dan pelukisan gambar. Pelukisan, gambaran yang jelas tentang bagaimana watak tokoh tersebut. Perwatakan. Jadi penokohan itu adalah perwatakan atau namanya watak atau namanya lagi adalah
karakter. Oh, Fransa karakternya dia pendiam. Oh, kalau si siapa ya? Kalau si Tiara dia agak pecicilan mungkin ya. Dia lebih aktif ya kan, jadi anak yang rajin. Ada lagi yang namanya sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara penulis memandang tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Sudut pandang ini terdiri dari sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku kesampingan, sudut pandang orang ketiga pengamat, dan sudut pandang orang ketiga serba tahu dan amanat. Seringnya di sudut pandang ini kalau dia orang pertama itu adalah ditandai dengan apa? Tokohnya aku atau saya. Tapi kalau nama orang dia itu berarti sudut pandang orang ketiga. Iya, ketiga. Seringnya yang hobi baca di novel, ya kan? Sering kan menjumpai dia menceritakannya aku. Ya, itu udah menggunakan sudut pandang orang pertama. Dia menceritakan diri dia sendiri, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Ya, yang tidak hobi membaca, mulai sekarang pinjamlah buku di perpustakaan itu. Banyak kok buku-buku yang menarik di perpustakaan itu. Ya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat ini berisi pesan yang akan disampaikan oleh pengarang. Iya. Maaf ya, laptopnya agak lamban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah yang saleh dan salehah. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, bertemu kembali dengan Ustazah hari ini. Kali ini kita akan masuk kepada materi baru di bab baru. Namun sebelumnya, yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek. Dengan kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca ataupun yang didengar. Dengan tujuan pembelajaran, diharapkan Ananda mengetahui, memahami unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, sebelumnya ada yang pernah baca cerpen nggak? Atau ada yang suka menulis cerpen? Ada yang tahu apa itu cerpen? Nah, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen termasuk dalam teks naratif yang bertujuan menghibur, memikat, dan mendidik pembaca. Namun, ada kalanya tujuan mendidik dapat berubah menjadi merusak. Sebagai pembaca dan penikmat cerpen, kita harus berhati-hati memilih bacaan agar tidak mendapatkan efek negatif. Nah, pengertian cerpen. Cerpen merupakan cerita fiktif atau hayalan yang berisi kisah yang pendek atau singkat. Dikenal juga sebagai cerita yang habis dibaca dalam sekali duduk karena hanya 10.000 kata dalam satu cerita. Ciri-ciri cerpen itu ada 6. Alurnya lebih sederhana, tokohnya sedikit, terdiri dari 3 halaman, habis dibaca dalam sekali duduk karena panjangnya berkisar antara 5.000 sampai 10.000 kata, hanya ada satu alur atau plot, dan merupakan cerita rekaan atau fiktif. Nah, unsur pembangun tadi cerpen ada 2. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Intrinsik berarti unsur yang berasal dari dalam cerpen, sedangkan ekstrinsik
adalah unsur yang berasal dari luar cerpen. Kita lihat pembagiannya gimana? Nah, unsur intrinsik itu ada 6. Yang pertama ada tema. Jadi tema ini adalah inti dari sebuah cerita. Nah, ketika kita membuat sebuah cerpen, kita harus tahu dulu nih, tema yang kita angkat itu apa? Apakah persahabatan, kekeluargaan, maupun yang lainnya. Yang kedua itu ada alur. Alur itu dibagi menjadi 2, alur maju dan alur mundur, yang berarti jalannya suatu cerita yang terjadi. Yang ketiga ada penokohan. Ini dimaksudkan adalah orang yang berperan di dalam cerpen dan bagaimana tabiat ataupun wataknya. Yang keempat ada latar atau setting, yaitu penempatan waktu dan tempat beserta lingkungannya dalam cerita. Yang kelima adalah amanat, yaitu pesan atau pelajaran yang didapatkan dari isi cerita. Yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang biasanya bagaimana si penulis memposisikan dirinya di dalam sebuah cerita. Ada kata ganti yang bisa kita temui dalam cerpen, contohnya seperti aku, kamu, dia, nya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mempermudah mengingat unsur intrinsik, kita juga bisa menyebutnya dengan PAPLAS: tema, alur, penokohan, latar, amanat, dan sudut pandang. Nah, penjelasan tambahannya ada alur atau plot, yaitu urutan peristiwanya. Kita bisa melihat urutannya berdasarkan waktu, urutan kejadiannya ataupun hubungan sebab akibatnya. Yang kedua itu ada latar atau setting, ada dibagi menjadi 3 tadi kan. Latar tempat berarti mengacu pada di mana tempat terjadinya, latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya, dan latar sosial itu berhubungan dengan perilaku sosial yang ada di dalam cerpen. Sudut pandang atau biasa dikatakan dengan point of view, di mana kata ganti orang pertama itu contohnya aku dan saya, kata ganti orang ketiga itu dia, ia, maupun kalian. Nah, unsur ekstrinsik itu dibagi menjadi 3, latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Dari bagaimana gambaran tentang unsur pembangun teks cerpen dari keadilan. Nah, jadi cerpennya ini berjudul Keadilan, di mana untuk temanya berarti sulitnya mencari keadilan. Ingat ya, tema dan judul itu berbeda. Judul itu adalah satu kata ataupun kalimat yang menarik pembaca agar tertarik untuk membaca tulisan kita, sedangkan tema, isi ataupun inti dari cerita kita itu apa. Alurnya, alur maju karena tidak menceritakan masa lalu. Penokohannya ada 3, penjual Pak Sersan, Pak Ahmad, latarnya di Bali, amanatnya kita harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang dalam menentukan keadilan. Sudut pandang di sini digunakan yaitu sudut orang ketiga karena di dalamnya tidak menggunakan kata aku atau saya. Karena kalau menggunakan kata ganti aku dan saya berarti sudut pandangnya orang pertama. Nah, ananda-ananda ustazah yang soleh dan soleha semuanya, seperti kita telah diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari, dan menurut hadis Tirmizi, sholat itu adalah tiang agama. Jadi kalau tiangnya aja rapuh, gimana agamanya? Begitu juga dengan teks cerpen. Jika tidak ada unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik, maka cerpen itu tiada arti dan tidak semenarik sekarang yang sering kita baca dan kita nikmati. Jadi ananda-ananda ustazah yang soleh dan soleha, tetap pertahankan ya sholatnya tepat waktu, tidak pernah bolong-bolong, karena ustazah yakin ananda-ananda sekalian pastilah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi dalam urusan kewajiban. Oke? Nah, kesimpulan pada hari ini yaitu cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek yang bertujuan menghibur pembaca. Unsur pembangun cerpen terdiri dari 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, ananda-ananda ustazah yang soleh dan soleha, terima kasih ya atas perhatiannya. Ananda tetap ya harus semangat untuk belajar
terus menimba ilmu agar menjadi orang yang sukses di masa depan. Tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran. Oke Ananda, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, udah jelas ya, udah 2 penyampaian materi tentang unsur pembangun teks cerpen. Ya, kita fokusnya di unsur intrinsik. Kita udah duduk per kelompok, kemarin kelompok satunya mana? Kelompok satunya kelompok ini, Fransa. 2-nya kelompok Ajis. Ini 3, ini kelompok 5, dan ini kelompok 4. Nah, di dalam LKPD kalian itu sudah ada 4 cerpen. Silakan kalian buka staples yang depannya. Ya, dibuka staplesnya. Jangan dirobek ya, dibuka aja staplesnya. Buka dulu. Buka dulu. Buka. Bisa nggak? Dibagi 1 orang 1 teks cerpennya. Bukanya dari sini, Aurel. Nah, bagiin. Iya, sama teks cerpennya. Judul cerpennya apa? Meraih mimpi. Silakan kalian baca teks cerpennya. Apabila setelah selesai membaca teks cerpen, kalian jawab isi teks, isi tabel ini berdasarkan cerpen yang kalian baca. Ya. Setelah membaca teks cerpen berjudul Meraih Mimpi, karya Dinda Desti, diskusikan unsur pembangun cerpen bersama kelompokmu. Untuk lebih mudah mengerjakan, gunakan tabel berikut ini. Silakan baca dulu cerpennya. Silakan seluruhnya baca dulu cerpennya, masing-masing membaca cerpen.
LKPD-nya udah Ibu bagikan, di grup WhatsApp ya. Nanti untuk mengakses kembali materi yang telah Ibu jelaskan, silakan kalian buka link yang ada di LKPD tersebut ya. Nah, untuk sekarang udah selesai membacanya? Udah. Boleh buka tabelnya? Gimana ini? Ini ya. Silakan kalian tentukan, kalian identifikasi dan kalian analisis apa tema, latar, alur, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanatnya. Diskusikan dengan kelompok kalian, kerjakan secara bersama-sama. Untuk kaidah penulisannya, huruf kapital, huruf kecil juga diperhatikan ya. Iya ada. Tulis, yuk tulis. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Bersama-sama, siapa yang tema? Iya. Iya. Jangan lupa tulis nama kelompok kalian ya. Ayo tulis. Lihat di sininya. Tulis yuk. Ayo tulis yuk. Ibu kasih waktu sekitar 25 menit ya. Emang Bu. Si Fransa memang kayak gini ya nulisnya ya. Udah nggak dilarang kak? Udah tua dilarang. Gantian aja nulisnya.
aja. Kenapa? Kalau mau masukkan silakan. Mana ya? Itu. Coba lihat lagi di sini. Kan di sini coba lihat buktinya mana kalau di sini. Kalau di kamar. Di mana aja? Anak. Coba lihat lagi di mana. Nih kan. Sekarang tak izinkan buka selimut. Iya kan? Makanya jangan hanya terima mentah, dilihat aja dulu yang ininya. Ya. Dia apa ibu Diko? Di mana? Di kamar kan? Dia apa ini Cok? Kalau salah nih. Iya. Pisah atau sambung, Aurel? Pisah atau sambung? Lebih. Pisah. Kenapa dipisah? Karena menunjukkan apa ini? Oh, lokasi. Iya. Coba kalian cek lagi. Kalian cek lagi di sini, ya. Untuk memastikannya. Nanti kalian cek lagi. Jadi amanatnya apa ya? Amanat pesan yang disampaikan dalam cerpen ini apa? Amanatnya tadi. Iya.
Cepat ya, jam 10 lewat 5 atau lewat 10 itu harus selesai. 10 lewat 5 itu harus selesai. Ya, 5 menit lagi. Iya, benar. Siapa tokohnya di sini? Di cerpennya siapa tokohnya? Aku. Ya, tokoh utamanya adalah aku. Dia mau jadi apa? Penulis. Nah, kira-kira pesannya itu apa? Kita harus apa? Kita tidak boleh kenapa? Lima menit lagi ya. Tidak apa-apa, asal suaramu yang bagus. Ini udah di sini. Presentasi ini kan video. Iya. Bagaimana presentasi? Bacakan yang ininya. Masing-masing. Iya. Ada yang beda nantinya. Yuk, 4 menit lagi ya.
Nanti tentukan toko ayahnya ya. Iya. Bukan yang ini. Oh. Buktinya coba kira-kira buktinya mana? Iya. Nanti kelompok depan yang maju sekalian kalian di belakang bisa bertanya atau kalian bisa merevisi nanti kalau ada salah atau apa ya. Dia dulu, aku harus merangkai kata-kata. Boleh? Satu tokoh lagi. Iya. Ini kan temanya tadi apa? Tentang apa? Perjuangan ya kan? Perjuangkan meraih mimpinya menjadi seorang penulis, iya kan? Tapi di dalamnya ada tantangannya kan? Apa tantangannya? Putus sekolah. Iya, dia menyerah nggak? Enggak. Nah, pesannya udah belum? Amanatnya? Ayo tulis. Kira-kira apa tadi? Pantang menyerah. Kita tidak boleh apa kayak gitu kan? Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, kan bisa juga. Iya. Tinggal cari buktinya. Senggol dah. Oke. Berarti Apa sih? selain Oh. Sudah belum? Tinggal pesan ya. Ini tinggal pesan. Ini pesannya ada belum? Bukti. Apa bukti? Dari hidup sebagai anak petani miskin. Bisa. Ini bisanya agama.
Oh iya. Duh. Bapak lu, bapak. Bentar lagi yuk. Udah lewat sebenarnya ini. Penuntut kayak. Ya tulis saja. Penyayang bakar kertas. Bakar kertas. Kenapa wataknya seperti itu? Lihat buktinya. Main keluar. Dan cari pasangan hidup. Iya. Iya kan? Yuk tulis buktinya. Main keluar mencari calon suami. Ya, iya itu tadi. Ayo tulis. Bapak itu tidak apa-apa. Iya. Iya tokoh. Kita belum? Siap-siap kelompok 1 ya. Kenapa sih? Udah siap kelompok 1 ya? Apa yang mana? Ini kan beritahu dulu. Dipesan. Iya bisa. Kira-kira apa? Udah ya, kelompok 1 presentasi. Yuk, silakan ke depan seluruhnya. Kalian bergiliran aja. Ya, kelompok 1 ke depan seluruhnya. Bawa teksnya itu. Iya, bawa teksnya. Masing-masing bawa teks. Jadi tahu. Ini apa loh? Presentasi. Ayo, presentasi. Presentasi. Ayo. Nanti. Teksnya di bawah. Salam dulu ya. Ayo mulai yuk, salam dulu. Yuk Adila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Meraih mimpi. Tentang Master Pen meraih mimpi. Aku akan membacakan unsur dari tema dan menganalisis jawaban dan buktinya. Jawaban dari tema meraih mimpi ini adalah jawaban meraih mimpi dan cita-cita.
buktinya dikasih tahu ingin menjadi penulis dari kata orang jadi kata-kata ingin memberitahu kepada dunia sehingga aku menjabarkan kerugian yang suatu akan membuktikan. Ya, lanjut giliran. Saya akan membacakan unsur mata. Jawaban. Mata tempat di kamar, mata waktu di pagi hari. Buktinya, padahal aku jalan pagi dan udara terasa dingin. Seakan tak bisa aku ikut menutupi. Yang lain perhatikan ya. Aku akan membacakan unsur mata alur. Jawaban aku sangat mimpi. Dahulu ayahku pernah membakar sebagian kertas tulisan pembagian. Tapi itu masa lalu, aku tidak mau berubah. Sekarang sudah dewasa. Orang tua mulai sedikit mengerti dengan keinginanku. Aku akan membacakan unsur dari tokoh dan penokohan. Tokoh 1, aku, otak, bekerja keras. Akhirnya aku menjadi orang tidak dan banyak belajar sendiri, menulis pun tanpa ada arahan guru. Tokoh 2, ayah, otak, penurut. Bapak lebih suka kalau aku main keluar dan berusaha dari yang suami. Dia lebih ke pesannya itu. Nomor 3, ibu. Kita tidak boleh apa atau kita harus apa. Sana cuci muka, sarapan dulu. Aku akan membacakan unsur dari sudut pandang. Kita menganalisis jawaban dan buktinya. Jawaban dari sudut pandang mengenai ini adalah sudut pandang orang pertama tunggal. Buktinya itu hanya dengan itu saja tapi lalu tidak Aku akan membacakan tentang amanat. Kita harus memiliki sifat antang menyerah dan bekerja keras. Jadi, setiap kata ditulis dengan kerja keras karena hari ini dan bapak tidak senang. Sudah aku menghabiskan banyak waktu hanya untuk duduk dan menulis. Kita tidak boleh pantang Buktinya tadi apa? Setiap kata ditulis dengan kerja keras. Setiap kata ditulis dengan kerja keras. Artinya lebih itu ya buktinya. Meskipun bukunya itu udah dibakar, kertasnya udah dibakar oleh siapa? Bapaknya. Dia berhenti menulis nggak? Banyak buku yang dia tulis yang akan dia terbitkan ke penerbit. Ada yang tanyakan ke kelompok depan? Ada yang tanyakan? Kelompok 3 ya? Ya, Bari silakan. Cari kata penghubung yang ada di teks. Cerpen. Cari kata penghubung yang ada di teks cerpen. Analisis dulu satu persatu. Dannya pada paragraf berapa? Ada lagi? Yang itu bukan kata penghubung. Dan, iya, lagi apa lagi selain dan di situ lihat lagi. Paragraf berapa? Wah, bacakan kalimatnya coba. Di luar sudah batu, sedangkan para ibunya sedang di dapur dan ayah yang sedang masak dapur. Aku masih tidur di kamarku yang nyaman sebelum datang sama aku dari sini. Di situ masih ada kata dan, ya. Sehingga ada lagi? Ini, yang ibu blok ini. Coba lihat di cerpen kalian. Apa Jis? Bantu Jis. Karena. Ada lagi yang lain? Apa? Iya, untuk. Jadi tidak.
Hingga ia bisa bacakan kalimatnya. Semua tragedi ini aku tulis dalam lembar kertas yang berusut hingga menjadi buku yang tak pernah tamat. Iya. Ada lagi ini di kalimat ini. Yang Ibu blok. Apa itu? Selain itu, ilmu yang lebih penting. Bagaimana aku bisa kalau tidak punya wawasan? Bagaimana punya wawasan kalau tidak sekolah? Kata penghubungnya apa di situ? Iya, selain itu. Bagaimana itu termasuk? Iya, kata tanya. Tanya tidak? Udah ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup aja. Tutup aja presentasinya. Oh iya, tambahan tadi di kelompok depan ada tokoh. Siapa aja tokohnya tadi? Aku, ayah, dan ibu. Ya, tambahkan ada ayah. Atau kita kupas aja di kelompok depan ya, seluruhnya. Ada yang tanyakan? Ada lagi? Coba kalau Ibu cari kalimat langsung di dalam teks ini. Ibu hanya ayo bangun bentar lagi kita berangkat. Kenapa itu dikatakan kalimat langsung? Karena ada Pintar. Tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Itu yang dikatakan kalimat langsung. Ya. Kamu mengatakan itu adalah alur campuran, ya kan? Artinya masih ada menceritakan masa lalu. Buktinya tadi ke kelompok depan itu hanya di paragraf terakhir ya. Dahulu ayahku pernah membakar sebagian kertas tulisanku ke perapian. Apakah ada bukti yang lain? Dia menceritakan pada saat dia zaman dulu. Ada yang bisa jawab? Ya, Agam. 2 tahun lalu saya ke sekolah, maka aku dengan baik menonjol di antara teman-teman. Aku sering mendapat perhatian lebih dari guru, sehingga aku bertemu dengan seorang profesional. Iya, artinya dia membincangkan ketika dia di SMA. Artinya si tokoh ini adalah dia putus sekolah. Tapi dia tidak menyerah untuk menjadi seorang penulis. Karena itu mimpinya menjadi seorang penulis. Ada berapa buku yang udah dia tulis? 3. Hampir setahun ya. Ada 3 buku trilogi yang kutulis selama hampir setahun. Dan aku berniat mencetak dan menawarkannya kepada penerbit. Raga bisa tubuh kita tidak akan bertahan lama karena semua akan meninggal, tapi yang akan bertahan selamanya adalah sebuah karya tulisan. Karena tulisan kita tidak akan punah ya sepanjang masa. Ya, tulisan kita itu akan hidup selamanya. Iya. Ada lagi? Silakan tutup. Sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan. Silakan kalian lakukan revisi jika masih ada yang salah atau ada pesan yang bisa kita ambil dari cerpen ini. Adakah pesan yang berbeda yang mau ditampilkan? Kelompoknya Flora, pesannya apa? Amanatnya apa? Hanya itu saja. Iya, lagi kelompok Gaisan? Oke, masih di itu ya. Kata menyerah kalian? Bacakan. Baca ceramah.
Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kalau kelompok ini, iya, gali bakat kita, iya kan? Gali potensi yang ada di diri kita, raih kesuksesan kita, raih mimpi-mimpi kita. Oke, kalau masih ada yang kurang ya, silakan kalian revisi aja. Kalian perbaiki LKPD kalian. Penulisan huruf kecil, huruf kapital dilihat lagi ya. Iya, Bu. Kalau di kamar, pisah atau sambung? Sambung. Di kamar, pisah atau sambung? Pisah. Karena apa, Lutfi? Menunjukkan tempat. Dipisah. Sekarang tugasnya ambil Fransa, tugasnya seluruh teman kalian tugasnya ini ambil Fransa. Sekarang kalian buka di grup WA, seluruhnya buka grup WA ya. Nanti ya, nanti ngebukanya. Nanti ngebukanya. Udah? Seluruhnya pegang HP. Seluruhnya pegang HP. Yuk Fransa, yuk kumpul yuk. Enggak apa-apa Fransa, tinggalin aja. Kelompok Lutfi udah? Silakan kalian buka link yang ibu kirimkan di grup WhatsApp. Mengerjakannya sama-sama ya. Klik startnya sama-sama. Udah belum? Belum ya? Iya, nanti klik play-nya. Nanti klik play-nya. Oh, itu, Bu. Iya. Nanti klik tanda mulai. Nanti kita sama-sama. Tunggu. Udah siap seluruhnya? Dikit kok, cuma 2 soal. Klik tanda mulai sekarang. Kerjakan. Klik tanda mulai sekarang. Diklik jawabannya. Dibaca terus diklik jawabannya. Tinggal klik
Adik-adik, jawabannya apa? A, B, C, atau D? Tadi nomor 2 salah. Jangan terlalu cepat ya, sesuai dengan waktunya di situ. Kalian screenshot terus kirim ke di grupnya itu ya. Tugasnya itu, iya, di screenshot terus kirim di grupnya itu. Iya, seluruhnya. Dah. Iya, kirim di grup. Iya. Hanya 2 soal. Hanya 2 soal, ada yang benar seluruhnya? Iya, kirim di grup. Hah? Namanya iya. Iya. Kalian ada nggak di terakhirnya tulis nama kalian di leaderboardnya itu? Ada nggak? Yang ada di terakhirnya leaderboard, ada tulisannya itu. Iya. Iya, nanti muncul di papan peringkat. Iya, tulis nama. Iya, enter. Nah, tulis nama di leaderboardnya itu ya. Ya, enter. Kalau tidak muncul, kalian screenshot kirim ke ibu. Kalau tidak muncul, papan peringkatnya. Tapi kan itu ya, Bu. Kalau nggak ada screenshot aja kirim ke ibu. Tapi Bu, kirim ke grup. Udah ya. Kalau nggak bisa di screenshot kirim ke ibu. Yang ini di screenshot papan peringkat. Nah, ketik nama. Yang bola hilang itu. Enggak cagi. Coba kembali. Ah, nih papan peringkat. Nah, langsung kayak nih. Apa nak diulang lagi? Diulang. Enter deh, Bo. Bermudi tulis namanya, tiba-tiba langsung keluar namanya. Mana Ibu? Coba ulang lagi. Coba ulang lagi. Iya, ulang lagi. Karena kamu mengerjakannya terlalu cepat. Coba ulang lagi. Ulang lagi. Dari awal. Nanti ya, nanti kalian ini kan udah masuk seluruhnya ya. Pokoknya di screenshot kirim ke ibu, oke?
Jadi pelajaran materi kita hari ini tentang apa? Unsur apa? Unsur intrinsik cerpen. Terdiri apa saja gaisan? Yang pertama tema. Yang kedua Risna ini alur. Ketiga Ajis tema, alur, tokoh dan penokohan. Yang apa lagi selanjutnya? Latar dan amanat. Latar itu ada sudut pandang. Latar itu ada tiga. Latar apa? Latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau alurnya ada berapa? Alurnya ada tiga. Alur maju, mundur, maju, mundur. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Iya. Ibu akan mengirimkan link. Kalian akan kerjakan refleksi yang ibu kirimkan ke grup ya. Ini Google Form. Udah masuk? Udah. Masuk ya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks cerpen. Ya, apa pertemuan berikutnya? Struktur dan kaidah kebahasaan teks cerpen. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Kita lanjut lagi di pertemuan minggu berikutnya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi